Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Pak. Semuanya sehat? Sehat, Pak. Semuanya pada sarapan? Sudah, Pak. Oke, baik. Di sini siapa yang ketua kelas? Pimpin doa, lalu kita berdoa untuk belajar. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa selesai. Oke, baik. Pak ambil absennya. Ya, Pak. Suryati, Hadir, Pak. Novi, Hadir, Ilun, Susi Susanti, semua hadir? Hadir, Pak. Oke, baik. Alhamdulillah semuanya hadir. Jadi, anak-anak, tahu tidak hari ini kita belajar apa? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Maka harus dikasih tahu. Sekarang, Pak punya satu buah ilustrasi. Kita makan selembar ini. Kertas, Berbentuknya. Segi 4. Nah, untuk lebih jelasnya, Pak akan bagikan kelompok, 2 kelompok. Nanti masing-masing kelompok mengamati kertas yang nantinya Pak arahkan. Apa yang Pak arahkan? Yang pertama, Pak tanya dulu. Kertas yang anak-anak pegang itu dia berbentuk persegi, lalu dia bergunung-gunung atau dia datar? Datar, Pak. Datar. Nah, sekarang berarti kita tahu bahwa kertas yang anak-anak tahu itu dia berbentuk bangun datar. Oke, sepakat ya? Sepakat, Pak. Oke. Anak-anak tahu bahwa bangun datar. Pak tanya, kira-kira bangun datar itu apa? Ada yang bisa kasih pengertian? Bangun datar adalah? Ada yang tahu? Coba, ayo, siapa yang bisa bantu Pak? Bangun datar adalah karena minimal kita tahu bahwa garis-garis besar daripada materi itu. Minimal materi dasarnya adalah bangun datar. Segitiga. Di sini yang Pak tanya bangun datar itu apa? Karena anak-anak beliau sudah mengenal bangun datar seperti yang dipegang oleh kelompok masing-masing. Jadi pengertian bangun datar itu apa? Bangun datar adalah, coba kasih kata awal saja yang menurut anak-anak tahu itu seperti apa. Coba ya. Apakah bangun datar itu dia terputus atau tersambung atau seperti apa yang dibayangkan? Bagus satu kata saja. Misalnya bangun datar itu terhubung misalnya. Kayak seperti itu misalnya. Ada yang tahu? Titik satu ke titik yang lain. Oke, dari titik yang satu Ke titik yang lain. yang satu ke titik yang lain. Titik yang satu ke titik Yang lain. yang lain juga seperti apa? Kalau Novi bilang bangun datar adalah jarak antara titik satu ke titik yang lain. Seperti A ke B. Nah, kalau bikin bilang seperti A Ke B. ke B. Dengan menghubungkan menggunakan garis. Itu menurut bikin akan menjadi suatu dimensi. Misalnya, saya pakai konsep Novi sama bikin. Bangun datar adalah jarak antara satu titik ke titik yang lain. Misalnya
titik A ke titik B yang berbentuk dua dimensi. Sepakat? Sepakat. Ada yang lain begitu? Oke, baik. Kita sepakat ya. Di sini penyampaian dari Novi sama Bikin tidak keliru. Dia lebih lengkapnya seperti ini. Bangun datar adalah suatu bidang datar yang tersusun oleh titik atau garis-garis yang menyatu membentuk bangun dua dimensi yang mempunyai keliling dan luas. Pernyataan Novi sama Bikin benar apa salah? Benar. Benar. Hingga kita melengkapi. Kira-kira sekilas bangun datar dipahami? Paham, Pak. Oke. Sekarang kertas dari masing-masing kelompok Pak arahkan untuk menggambar segitiga. Ada tahu segitiga? Tahu, Pak. Masing-masing kelompok menggambar segitiga pada kertas yang sudah dibagikan. Sudah? Sudah, Pak. Oh, gambar. Dibuat bentuk segitiga pada kertas. Oke, sekarang bisa lanjut? Bisa, Pak. Nah, karena begini, untuk mengetahui pengertian segitiga, minimal kita tahu dulu bentuknya seperti apa. Karena untuk kita menyebutkan satu buah definisi, minimal kita tahu bahwa bentuknya seperti ini. Akan didapat dari sudut ini ke sudut ini sehingga terbentuk segitiga. Oke, sekarang perhatikan pada segitiga yang sudah digambar, sudah dibuat oleh kelompok masing-masing. Perhatikan pada sisi-sisinya. Kita permisalan segitiga A dan A, B, dan C. Sepakat ya? Sepakat. Kalau kali ini kita memakai segitiga yang berbentuk segitiga A dan A, B, dan C. D dan C. Oke, pengertian segitiga. Jadi sebelum kita tahu definisi dan pengertian dari segitiga, kita tahu bahwa tahu dulu bentuk dari segitiga itu seperti apa, sehingga kita bisa gampang dan mudah merumuskan satu buah pengertian. Oke, sekarang sisi-sisi yang membentuk segitiga ABC berturut-turut adalah tolong perhatikan dari kertasnya. Sekarang tulis segitiganya ABC. Sekarang kita tarik dia berturut-turut. Misalnya apa? Mulai dari A ke B. Terus habis itu B ke C. B ke C. C ke A. Dan C ke A. C ke A. Maka gambar di atas sudah didapatkan segitiga yang berturut-turut memiliki tiga sisi. Sekarang kita tahu dulu sudut-sudut yang terdapat pada segitiga A, B, dan C. Sekarang segitiga ada yang bisa ini tahu sudut? Kira-kira ada berapa sudut? 3. Sekarang sudut A, sudut yang mana? Tahu A, sudut. Perhatikan pada gambar. Pertama sudut apa? Sudutnya ada 3. Sekarang kita cari masing-masing sudut. Sekarang kita mulai dengan sudut A. Sudut A-nya. Oke, baik. Jadi di sini ada 3 buah sudut pada segitiga. Sekarang kita tahu bahwa pertama sudut A atau sudut BCA atau sudut CAB. Kemudian poin B, sudut B. Sekarang sudut B. Perhatikan sudut B atau sudut ABC atau sudut CBA.
A. Setelah itu bagian poin C pada terdapat 3 sudut. Maka dari 3 sudut ini ada yang bisa memberikan definisi terkait dengan pengertian segitiga. Dari 3 sudut pada segitiga ada yang bisa kasih pengertian tentang segitiga. Ayo, sampai bisa dari kelompok. Sekarang kan sudah diketahui segitiganya ada 3. Dengan pasang berturut-turut sudutnya itu ada 3. Yang sudah tadi sampaikan. Sekarang pengertian segitiga. Jadi dapat disimpulkan segitiga adalah suatu bangun datar terus yang terdiri dari 3 titik dan titik. Yang lain? Oke. Kalian masih ada? Kalau jadi dari 3 sudut ini dapat disimpulkan bahwa segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 buah sisi yang memiliki 3 buah titik dan sudut. Nah ini. Jadi definisi pengertian segitiga itu didapat daripada bentuk uraian daripada segitiga pada tiga buah sudut pada segitiga. Maka didapatkan pengertian segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 buah titik. 3 buah titik yang mempunyai 3 buah titik. Dari sini ada yang bisa dipahami? Sampai di sini paham? Paham, Pak. Oke. Untuk selanjutnya, anak-anak tahu ada berapa jenis segitiga? Ada yang tahu? Terlebih dahulu kita tinjau berdasarkan jenis-jenis segitiga. Kira-kira ada yang bisa ditinjau dari segitiga? Ada yang bisa tinjau daripada segitiga untuk kita merumuskan 3 buah jenis segitiga. Pertama, jenis segitiga kita lihat dari mana? Dari mana? Segitiga kita lihat dari segi mana? Segitiga itu dia terbentuk dibatasi oleh titik dan sudut. Akan begitu. Kira-kira ditinjau berdasarkan dari sisi pertama apa? Panjang dan sisi-sisinya. Nah itu. Yang kedua. Ayo. Yang kedua, lebar dan sisinya. Semua sepakat lebar dan sisinya? Sepakat. Oke. Saya tulis ya lebar. Lebar dan lebar apa? Lebar dan sisi-sisinya. Ya. Besar. Dalam bentuk ukuran tidak? Masuk. Berarti kita ganti lebar menjadi besar. Sekarang kedua besar dan sudut-sudutnya. Yang ketiga apa? Karena begini, kalau kita tahu bentuk segitiga, lalu kemudian kita tidak tahu pengertian itu segitiga, lalu kemudian juga ditinjau daripada segitiga itu untuk membentuk jenis-jenis segitiga itu. Kalau kita tidak tahu bagaimana merumuskan satu buah tinjauan terhadap segitiga, maka kita tidak tahu pula dan kita tidak paham apa itu segitiga secara definisi. Makanya jadi yang ketiga, yang pertama panjang dan sisi-sisinya, ini segi yang ditinjau. Kemudian besar dan sudut-sudutnya. Sekarang poin ketiga. Poin tiga apa?
Ya, sekarang 3 panjang. Langsung ada ini. Panjang. Habis itu panjang ini kan sekarang pun satu kan dia terbagi atas panjang dan sisi. Kemudian kedua besar dan sudut-sudut. Sekarang 3 panjang sisi-sisi, sisi-sisi dan besar sudut-sudutnya. Iya. Ini yang dimaksud apa namanya? Jenis-jenis segitiga, tetapi ditinjau dari tiga segi. Makanya kita tahu bahwa segitiganya seperti ini. Minimal dia panjang dan sisi-sisinya. Yang kedua besar dan sudut-sudutnya. Yang ketiga panjang sisi-sisi dan besar sudut-sudutnya. Sampai sini paham? Paham, Pak. Oke, baik. Cukup untuk pertemuan hari ini. Sampai di sini penjelasan terkait dengan segitiga. Anak-anak sudah paham dari pengertian bangun datar dan segitiga? Paham, Pak. Cukup daripada materi hari ini. Kurang lebihnya, Pak, mohon maaf apabila kata-kata yang kurang. Di sini ada yang bisa ulang kembali sekilas pengertian segitiga. Segitiga adalah singkat saja, segitiga adalah sebuah bangun datar yang memiliki panjang sisi sudut. Nah, itu supaya bisa diingat. Ingat itu saja. Jadi segitiga adalah Panjang bangun datar yang memiliki panjang sisi sudut. Itu yang paling terpenting dalam pembahasan kita kali ini. Mengakhiri pertemuan kali ini ada tugas nanti diberikan minggu depan. Mungkin itu yang menjadi pertemuan kita hari ini. Ketua kelas pimpin doa untuk kita akhiri pertemuan ini. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa selesai. Akhir kata, Allahumma wafi ila kumotorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.